Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah. Shalawat beserta salam senantiasa kita juga sampaikan, curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya. Semoga dengan barokah bersolawat kita, khususnya yang hadir pada kesempatan sore hari ini, bisa diizinkan oleh Allah untuk pergi haji dan umrah, agar bisa berziarah ke makam Rasulullah, dan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati dan sama kita muliakan kepada segenap seluruh para alimin ulama, para tokoh masyarakat, juga khususnya kepada DKM Masjid Al-Jihad yang telah menerima kami dalam program Safari Dakwah. Sama-sama kita doakan semoga semuanya senantiasa dalam limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang juga hadir pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan rezekinya luas, rezekinya banyak dari Allah Ta'ala yang enggak disangka-sangka. Amin ya rabbal. Panjang umur dan juga sehat walafiat. Sekarang jam 5 kurang 10 menit menurut waktu pematang siantar. Maghrib jam berapa kita? Jam 6 lebih daya, setengah 7. Mudah-mudahan dalam jangka waktu yang tersisa kita bisa memaksimalkan perjumpaan silaturahim safari dakwah kita, insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan sesuatu yang saya anggap penting di dalam kita memahami konteks syariat dan juga ajaran kita yang dibawa oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sama kita tahu, Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu firman-Nya. Apa kata Allah? Faqala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam.
Dan di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman. Sering ayat ini dibawa ketika acara-acara tabligh akbar Maulid Nabi. Apa yang Allah sampaikan kepada kita? Faqala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Lewat dua ayat ini saya ingin membangun sebuah pemahaman untuk kita semua, bahwa keberadaan kita punya Nabi mewakili agama kita, yaitu agama Islam. Betul apa benar? Assalamualaikum. Masih hidup? Alhamdulillah. Siap dengerin apa enggak? Siap mencerna apa enggak? Insya Allah. Apa maksudnya Ustaz? Nabi di dalam ayat tersebut dipersiapkan oleh Allah menjadi contoh. Betul tidak? Dan contoh Nabi ini syamil kamil. Syamil artinya menyeluruh. Kamil artinya sempurna. Maka apapun yang diinginkan oleh umat dari suatu kebaikan itu tidak akan pernah ada kecuali itu ada di dalam diri baginda Nabi besar Muhammad. Dalam arti kata lain, yang memang patut dicontoh kita punya Nabi. Apapun yang kita pengen ada dalam diri Nabi. Jadi orang tua yang mampu dicintai oleh keluarga, anak, Nabi ada di dalamnya. Betul atau betul? Menjadi seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya ada di mana? Ada di dalam diri baginda kita Nabi besar Muhammad. Mau jadi jenderal yang luar biasa ada di dalam diri Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Arti kata lainnya, semuanya udah sempurna di dalam diri kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang apa yang kita mau, maka Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak dan Ibu, mengawali ayat ini dengan dua huruf taukid namanya. Assalamualaikum. Huruf apa namanya tadi? Taukid. Apa itu huruf taukid, Ustaz? Dalam bahasa Arab huruf taukid itu namanya penguat. Sehingga artinya sungguh, benar-benar. Dan ada dua huruf taukid, lam taukid dan qaf, yang masuk ke dalam fi'il madhi atau kata kerja lampau, pekerjaan yang udah dikerjain. Ngomong-ngomong, paham apa kata ini? Ah, yang benar. Assalamualaikum. Paham apa enggak? Lanjut tapi udah. Maksudnya apa Ustaz? Laqad, sungguh, benar-benar telah ada lakum, bagi kalian, fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ayat sudah memakai huruf taukid, maknanya ini merupakan informasi yang penting. Sekali lagi saya sampaikan, ini merupakan informasi yang penting, wajib betul-betul diperhatikan oleh hamba Allah. Bu, Assalamualaikum. Kalau suami ibu ngerayu ibu nih, ayam beb, kan ada ayam bebnya zaman sekarang ya. Bener-bener sungguh hanya dirimu lah seorang yang ada di dalam hatiku. Waduh. Oi, Ringo, jangan
agak bengong. Kira-kira kalau ibu dirayu model macam kayak begitu, artinya girang nggak? Girang. Walaupun ibu tahu lagi ngegombal nih suami saya, gitu ya. Tapi girang, apalagi memakai kata sungguh. Artinya apa? Ini suami saya serius ini. Gitu. Assalamualaikum. Bener kan nih? Ini sore-sore mesti banyak ditegur. Kalau nggak ditegur ngantuk, tidur lagi misalnya. Betul kan? Nah Allah Ta'ala tuh begitu, serius ini. Jadi Allah Ta'ala jadikan Nabi besar Muhammad SAW itu contoh suri tauladan yang baik, yang sempurna. Makanya dikasih huruf jar fi. Paham lagi bukan kayak gini? Paham gak paham dengerin aja pokoknya deh ya. Itu namanya ilmu bahasa Arab, bukan bahasa Medan. Bahasa Arab ada namanya huruf jar. Huruf jar itu ada huruf jar riwayat yang min ila hatta salah asya ada fi an ala mulmun turuba dikai watakabi ila ala mata. Apa lo kan itu? Kalau dia mukanya memang meragukan. Huruf jar itu adalah huruf yang memerintahkan kepada isim. Sekali lagi ditulis aja, paham atau paham ini? Ngerti dan ngerti, dengerin yang memerintahkan isim berharokat kasroh. Kalau dia juga isim mufrad, nambah puyeng aja lagi. Tahu puyeng apa kagak? Orang Medan ngerti puyeng ya? Apa lo bahasa Medan puyeng? Pening ya, nambah pening pula aku ya. Makanya kalimatnya setelah fi rasuli, bukan rasulu atau rasulah. Makanya kalau kita ngerti bahasa Arab, Pak Bu, orang ngomong Arab salah, kita nggak paham. Cetakan Al-Quran salah, kita tahu. Kenapa ngerti bahasa Arab? Ustaz, apa yang Ustaz mau maksud? Nah, yang Ustaz mau tekankan di sini, fi itu artinya di dalam. Fi itu artinya di dalam. Tapi ada huruf jar yang lain yang artinya juga tidak merubah firman Allah tersebut secara makna, tapi timbul pertanyaan, kenapa Allah Ta'ala ungkapkan dengan memakai huruf jar yang bernama fi? Maksudnya bagaimana Ustaz? Kenapa Allah nggak bilang laqad kana lakum ala rasulillah? Ala juga huruf jar. Sungguh telah ada bagi kalian atas Rasulullah suri tauladan yang baik. Artinya enggak mengganggu pemahaman dan makna. Di situ poinnya Nabi Muhammad adalah contoh. Betul apa betul? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai di sini masih paham apa enggak? Penting atau enggak? Lanjut nih. Ya. Nah, terus kenapa juga Allah enggak bilang laqad kana lakum bi Rasulillah, pakai ba. Telah ada sungguh bagi kalian dengan Rasulullah suri tauladan yang baik. Kenapa mesti pakai fi Rasulillah? Oh, maksudnya begitu. Kenapa mesti telah ada bagi kalian sungguh benar-benar nih di dalam diri Rasulullah, di dalam suri tauladan yang baik. Ternyata punya makna yang mendalam. Allah mau kasih tahu sama kita, Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan yang baik, baik penampakan luarnya maupun dalam hatinya. Subhanallah. Assalamualaikum. Paham nggak sampai di sini? Loh kok begitu saja? Karena banyak orang menjadi contoh luarnya doang. Betul nggak kan?
sama berarti kita Betawi sama Medan saudara. Alhamdulillah. Nabi Muhammad enggak omongannya A, artinya A. Luarnya cakep, dalamnya cakep. Luarnya soleh, dalamnya juga soleh. Ustaz Abdurrahman Jelani yang datang kemari, luarnya cakep. Assalamualaikum. Belum sampai aku udah ketawa kita ya kan? Luarnya cakep apa enggak nih? Bagus apa enggak nih? Kelihatan orang soleh bukan nih? Kelihatan. Boleh. Kelihatan. Orang soleh. Dalamnya bagaimana tuh Ustaz Ujai, Ustaz Abdurrahman Jelani? Tahu nggak ilmu apa? Apakah saya dijamin sama Allah Ta'ala? Allah menjamin Rasulullah. Luar dalam urusan Ustaz Ujai belum tentu. Luarnya doang soleh, dalamnya mah toleh. Assalamualaikum. Paham apa di sini? Jadi Nabi besar Muhammad SAW adalah suri tauladan yang luar biasa, sempurna tanpa sedikit pun ada cacat. Walaupun Nabi Muhammad punya sifat basyariyah. Apa itu sifat basyariyah? Yakni sifat kemanusiaan. Tapi tetap beda dari kita. Nabi Muhammad tidur apa enggak? Tidur. Nabi Muhammad tidur apa enggak? Kita tidur apa enggak? Nabi Muhammad nikah apa enggak? Orang Siantar nikah apa kagak? Nabi Muhammad poligami apa enggak? Orang Siantar? Oh enggak. Nabi besar Muhammad SAW makan, cuman kagak kayak kita. Nabi Muhammad makannya sedikit, orang Siantar sedikit-sedikit. Nabi Muhammad tidurnya sedikit, orang Siantar sedikit-sedikit. Paling hebat orang Siantar lagi ngaji tidur. Ada orang yang begitu? Mana orangnya? Awak lagi tidur, lagi ceramah, Ujai ngomong. Bapak dan Ibu sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mohon maaf, jangan lupa, saya mau singkat, saya punya terang. Sebagaimana yang sama kita tahu bahwa diri Nabi besar Muhammad adalah merupakan contoh tadi, maka kita lihat fakta Nabi Muhammad SAW itu sebagai contoh gimana sih? Gitu ya. Orang-orang selama ini banyak yang kemudian menilai kita punya Nabi dan membahas kita punya Nabi, perangainya, akhlaknya, tapi nggak jujur kepada umat. Assalamualaikum. Garis bawah ini. Ada orang-orang yang kemudian menjelaskan tentang kita punya Nabi dan ayat ini, tapi saya nggak mau jujur. Maksudnya nggak mau jujur itu bagaimana? Nabi Muhammad SAW punya akhlak, makanya akhlak sama yang namanya etika beda. Akhlak sama etika beda. Etika bisa masuk akhlak, tapi belum tentu akhlak merupakan etika. Adab dan kesopanan bagian daripada akhlak, tapi akhlak belum tentu adab dan kesopanan. Assalamualaikum. Bisa dipahami atau enggak? Orang Siantar Medan itu beda sama orang Betawi dalam beberapa hal, tapi kalau ngomongnya sama, teriak-teriakan. Apa kau? Apa lu? Betawi memang Medan sama ya. Betawi Medan sama Solo Jawa beda. Orang Siantar orang Betawi kalau ngomong apa bang? Kenapa kau? Biasa sopan. Betul apa enggak? Emang begitu modelnya gitu. Tapi orang Jawa Solo lagi nggak bisa. Kita ngomong gitu. Ada apa kau? Ada apa bang? Angkat sopan enggak?
Betul apa betul? Maka kesopanan tergantung wilayah, adab tergantung wilayah. Satu bilang ini nggak sopan, di tempat ini bisa dibilang sopan. Tapi kalau akhlak tidak, merata. Maka akhlak terbagi menjadi dua. Ada akhlakul madmumah, ada akhlakul mahmudah. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus hanya saja untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang baik itu yang bagaimana? Akhlak yang memang sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Enggak selamanya dilihat orang itu perbuatan baik, tapi di dalam Al-Quran dan Sunnah dianggap baik. Enggak selamanya. Assalamualaikum. Bisa dipahami ya? Begitu sebaliknya, kata orang mungkin kasar, kata orang mungkin ibarat, ya, gitu ya. Enggak sesuai dengan adat istiadat, tetapi dalam agama Islam itu diperbolehkan. Maksudnya bagaimana Ustaz? Saya mulai penting lagi nih. Bu, Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling lembut, betul kan? Lembutnya orang, sabarnya manusia. Tidak ada yang menandingi kesabaran kita punya Nabi. Tidak ada yang menandingi daripada kesantunan kita punya Nabi. Dan kelembutan kita punya Nabi besar Muhammad. Tapi Nabi Muhammad SAW juga pernah marah. Walaupun dalam satu sisi lain Nabi bilang, la takdob, la takdob, la takdob. Mila, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Betul apa kata? Betul. Maksudnya bagaimana? Marah dalam pengertian yang tidak dibolehkan oleh Nabi berdasarkan hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Tapi Nabi pernah marah ketika agamanya dinista, agamanya kemudian dinodai. Assalamualaikum. Sama nggak marah-marah juga? Assalamualaikum. Jawab kompak, sama apa enggak? Marah-marah juga. Yang satu marah terpuji, yang satu marah tercela. Maka ukuran dan barometernya adalah kita punya Nabi SAW. Barometernya adalah Al-Quran Karim, bukan barometernya kata orang. Maksud saya ketika di awal tadi saya sampaikan bahwa banyak orang yang kemudian jujur, orang mengatakan, Islam itu rahmatan lil alamin loh. Hanya kemudian jangan suka marah-marah kalau lagi ceramah umpamanya. Padahal ketika sang ustaz marah dalam menyampaikan dari apa yang ada, itu menunjukkan kemarahannya untuk Allah dan Rasul. Baik apa enggak itu? Jawab yang kompak, baik apa kagak? Baik apa kagak? Tapi kemudian diselewengkan agar kemudian orang-orang yang beriman ini tidak melakukan hal itu. Oleh siapa? Kebanyakan orang-orang munafik, kebanyakan orang-orang fasik, kebanyakan orang-orang kafir, atau minimal orang yang membenci daripada ajaran agama Islam dan tidak mau Islam itu bangkit untuk mengerjakan apa yang memang dilakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Bapak Ibu sekalian bersama dirahmati oleh Allah SWT. Nabi ceritanya pun sedikit ngerti Pak Bu ya. Pernah nggak Ibu sama Bapak dengar Nabi Muhammad lewat masjid diludahi? Pernah apa enggak? Nabi lewat masjid diludahi, Muhammad tuh lewat, mukanya kena, astagfirullah, senyum dan yang ludahin orang kafir Yahudi. Besok lewat lagi, kena lagi mukanya, senyum lagi dan besok begitu lagi, sampai suatu saat mau nggak ada yang ludahin saya. Mana ini? Biasanya langganan. Kok ini hari nggak ada, apa libur dia ya? Ternyata sakit kan, betul ya?
persis orang Betawi marah-marah ya. Tiba-tiba setan banget orang siapa? Gagal. Gitu. Berani kali ya, berani kali kau, kan gitu. Habis dengar sakit, apa kita kira-kira diaminin, apa bagaimana? Orang yang ngeludahin kita, cuy, dia sakit loh, kira-kira bagaimana kita? Iya kan? Alhamdulillah syukur kan udah mati belum itu kan? Iya. Nabi Muhammad enggak disamperin nama Nabi, pulanglah dulu Nabi ke rumah Sayyidatuna Aisyah, bilang kalau Sayyidatuna Aisyah, ya Umairah, wahai pipi yang kemerah-merah, masya Allah. Bapak-bapak juga kayak begitu kalau panggil gini, biar kata tua juga terserah ayam bre, padahal umurnya 81 tahun. Nggak apa-apa dilihat cucunya kehilangan nenek, ganjen bener gitu. Nggak apa-apa. Ya Umairah, yang pipinya kemerah-merah, cuma bapak jangan terlalu jujur. Kalau itu sih Sayyidatuna Aisyah, pipinya memerah bener. Makanya dibilang, ya Umairah, wahai pipi yang kemerah. Lah kalau bapak punya istri, itu pula itu muka, gendut pula itu badan. Janganlah jujur-jujur kali. Itu kita sini kawin. Jangan panggil boten, orang Betawi gitu, neng jatuh hati sini sayang, ya. Janganlah jujur-jujur kali kan gitu ya. Nabi Muhammad, ya Umairah, ada apa hari ini? Bekal yang ada di dalam rumah yang bisa aku bawa untuk menengok orang sakit. Ada wahai suamiku. Lalu ditenteng oleh Nabi pakai plastik. Lalu akhirnya Nabi bawa ke rumah orang kafir Yahudi. Dikatakan sepada kafir kan gak mungkin selingkuh. Saya bingung, umpama itu aja sepada gitu. Bukan sepeda, bukan. Kalau sepeda ada yang ngasih gitu kan. Sebutkan 5 contoh nama ikan. Ini sepada. Apa namanya? Sepada, maksudnya permisi gitu ya. Lalu kemudian siapa di luar? Saya siapa? Saya. Udah mulai dengar yang di dalam. Wah, itu suara Muhammad. Wah, saya lagi sakit. Muhammad ketok pintu saya. Muhammad pasti mau balas dendam deh. Muhammad pasti mau bunuh saya di dalam keadaan saya lemah deh. Waduh, gimana ini? Udah ketakutan Pak Bu. Akhirnya apa yang terjadi? Mau nggak mau dibuka. Udah dah mati-mati dan saya ke Muhammad begitu tidak? Lalu apa? Ya kemudian dia lihat ketika dia membuka pintu tersebut, dia buka pintu itu dan dilihat wajah manusia paling mulia dalam keadaan tersenyum penuh sinar. Subhanallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Muhammad, mau apa kau datang kemari? Lalu beliau katakan, wahai saudaraku, aku dengar engkau dalam keadaan sakit. Hari ini ku tengok dan mau melihat keadaanmu, semoga engkau baik-baik saja. Ada bekal sedikit dariku yang kubawa dari rumah, semoga engkau bisa lekas sembuh. Subhanallah. Nangis Yahudi tersebut melihat perangai daripada kita punya Nabi, saudara. Ya Muhammad, saudara-saudaraku, ya Muhammad, teman dan handai tolanku, ya Muhammad, orang-orang yang ada di sekelilingku, aku sakit sampai saat hari ini, belum ada yang menginjak aku punya rumah untuk menjenguk dan menengokku, ya Muhammad. Tapi engkau, manusia yang senantiasa aku sakiti, aku ludahi, demi Allah, pertama kali datang ke rumahku, maka hari ini aku bersaksi, ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Subhanallah.
Muhammad Rasulullah akhlaknya begitu mulia dan terpuji, maka wajar ketika Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah makhluk yang paling tinggi akhlak dan budi pekertinya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya saya mau tanya sama orang Siantar, bangga nggak jadi umat Rasulullah? Bangga nggak jadi umat Nabi Muhammad? Bangga nggak jadi orang Islam? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ingatkah kita ketika Nabi Muhammad berdakwah ke kampung Taif, lalu Nabi Muhammad ditolak, bahkan bukan hanya sekadar penolakan, tapi juga pengusiran dan penganiayaan, sehingga kita punya Nabi ditumpuk oleh anak-anak saudara, yang membuat daripada beliau berdarah punya tubuh yang mulianya, sehingga malaikat Jibril alaihi salatu wassalam turun beserta malaikat penjaga gunung Taif, lalu katakan kepada kita punya Nabi, ya Muhammad ya Rasulullah, saya tidak menerima engkau diperlakukan seperti ini, maka katakan kepada kami, maukah engkau aku ambil gunung Taif, lalu aku timpakan kepada penghuni Taif, sehingga mereka mati dan terbunuh dengan apa yang aku lakukan. Apa kata kita punya Nabi? Tidak. Seraya beliau mengangkat daripada kedua tangannya yang mulia, seraya berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah kaumku, berikanlah petunjuk padanya, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu. Saya mau tanya jawab yang kompak, akhlak Nabi mulia tidak? Agung tidak? Subhanallah. Kenapa Nabi melakukan itu? Nabi tidak pernah peduli, saudara. Garis bawah ya. Nabi tidak akan pernah peduli manakala pribadinya yang dihina, pribadinya yang disakiti. Beliau maha pemaaf. Beliau manusia yang pemaaf. Tidak ada yang melebihi daripada akhlak pemaafnya dibanding daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Garis bawahi urusan pribadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Urusan apa? Urusan apa? Nabi maafkan saudara. Nabi nggak pernah yang namanya marah kalau urusan pribadinya, dihina, dicaci. Betul apa betul? Betul apa betul? Umatnya mestinya kayak begitu. Kalau urusan pribadi jangan marah, penyabar, pemaaf. Betul apa betul? Benar apa benar? Tapi kalau urusan agama udah dinista, bagaimana Ustaz? Kalau urusan agama sudah dinodai, bagaimana Ustaz? Contohnya siapa? Balik lagi kemana? Rasulullah lagi. Bagaimana Rasulullah ketika agamanya yang dihina, beliau tidak diam. Ketika agamanya dihina, beliau tidak kemudian diam tanpa melakukan apa-apa, tapi beliau maju paling pertama dan paling pemberani, saudara. Tidak ada saudara hadirin yang menandingi kemarahan Rasulullah, yang menandingi keberanian Rasulullah, manakala agamanya yang dinodai, saudara. Betul apa betul? Benar apa benar? Nabi marah, saudara. Bapak dan Ibu pernah dengar nggak kisah masjid Tiror? Assalamualaikum. Jawabannya pernah apa enggak? Pernah apa enggak? Cek di Al-Quran. Kalau ada ribet, cek aja di Google. Kiai Haji Mbah Google. Cari kisah masjid Tiror. Ketemu. Di situ kita punya Nabi memerintahkan para sahabat untuk membakar dan menghancurkan masjid Tiror.
Assalamualaikum. Apa yang dihancurin? Apa yang dihancurkan? Apa yang dibakar? Radikal kan Nabi? Assalamualaikum. Kok kata ngomong? Kalau zaman sekarang Nabi dikata radikal apa enggak? Assalamualaikum. Kalau hidupnya zaman sekarang Nabi Muhammad SAW dikata radikal apa enggak? Kalau Nabi Muhammad ada gambarnya zaman sekarang baliho ini turunin apa kagak? Ustaz maksudnya ngomong kayak begitu apa? Saya mau kasih tahu Nabi Muhammad itu kala waktu beliau amat sangat lembutnya manusia, betul? Kalau waktu beliau tegasnya orang untuk apa kemuliaan agama, maka turunlah ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau ya Muhammad untuk rahmat seluruh alam. Ketegasan kelembutan Nabi melahirkan daripada rahmatan lil alamin, saudara. Bohong, dusta. Manakala kelembutan saja yang ada pada diri Nabi, maka rahmat itu tidak akan pernah terpenuhi, saudara. Kehidupan ini gak lepas dari lembut tegas. Aku lagi keras, betul. Dan itu sebetulnya bagi orang-orang yang berakal diterima. Polisi kadang-kadang membina kita enggak? Dalam satu waktu beliau membina enggak? Polisi nih, dalam satu waktu polisi bersikap tegas enggak? Bahkan bersikap keras enggak? Kepada siapa? Kepada yang semestinya harus dikerasin, betul. Datang ke kita mengayomi, betul nggak? Ngadepin perampok, emang ceramahin perampok pakai pistol nggak? Pakai nggak? Ini perampok bersenjata mau nembak polisi, polisi juga pakai pistol. Woi, Assalamualaikum. Jawab ini nggak menjadi pengobah nih. Kenapa tiba-tiba terdiam 1000 bahasa? Ada apa dengan kalian? Keras sampai keras, tapi keras dua-duanya salah, tapi ada yang benar. Ada yang benar nggak? Kekerasan polisi sampai perampok benar atau salah? Dipikir lagi ya ini. Benar atau salah? Benar. Kekerasan perampok sama polisi benar salah. Berarti keras bisa benar bisa. Lembut bisa salah, bisa. Ibu dibilangin ke suaminya, lihat anak kau tuh hamilin anak orang. Biarkan saja lah Pak, namanya anak muda Pak. Kita harus berlaku lembut kepada anak kita Pak. Salah apa ini? Salah apa? Berarti lembut bisa salah, keras juga bisa. Keras bisa benar, lembut juga bisa, tergantung situasi dan kondisi. Penutup saya mau kasih tahu, nggak usah panjang-panjang ya. Udah jam 5:30 ya. Apalagi kan kita mau galang dana nih. Assalamualaikum. Mau galang dana mau nggak? Alhamdulillah suaranya. Insya Allah. Masya Allah, soleh. Anak soleh, mudah-mudahan jadi ustazah. Amin ya rabbal. Yang depan jadi kiai semuanya. Ya jadi jenderal. Tapi jenderalnya jenderal yang cinta Islam. Alhamdulillah. Tidak ulama, alhamdulillah. Jangan musuhin ulama. Kayak jenderal sebelah Bono. Pokoknya di negeri anta berantakan gitu. Bu, Pak, intinya Islam itu ada kalanya tegas, ada kalanya lembut, betul? Bahkan bisa jadi keras, tapi kekerasan untuk kemaslahatan, betul tidak? Betul tidak?
Ada orang-orang yang gak suka dengan Islam, maka mencari berbagai macam alasan untuk melemahkan perjuangan umat Islam. Diambillah ini kiai yang benar nih. Caranya supaya umat bingung bagaimana? Cari lagi orang yang levelnya kiai, suruh lawan kiai yang gitu. Ntar umat jadi bingung. Betul. Banyak kayak begitu sekarang. Yang satu bilang Allah berfirman, "Intan surullah yang surtum, wa yusabbit aqdamakum." Kalau kalian tolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Benar atau benar? Ayatnya ada apa kagak? Itu cakep apa kagak? Yakin? Ulama ini benar apa enggak yang begitu? Tahu-tahu muncul ada kiai saudara. Ada lagi bahasanya Gus. Waduh, depannya pakai Gus saudara. Tahu bilang Gus, tolong jelasin dong. Sebenarnya yang namanya Islam itu perlu dibela apa enggak sih? Islam itu tidak perlu dibela. Iya. Tuhan itu tidak perlu dibela karena Allah Maha segala-galanya. Assalamualaikum. Jawab yang kompak, ada nggak yang ngomong gitu? Ada. Kurang keras ada nggak? Yakin? Yang kayak begitu benar atau salah? Salah. Orang-orang kayak begini dipergunakan untuk melemahkan perjuangan Islam, saudara. Betul? Buat apa agama dibela? Buat apa yang namanya Allah dibela, saudara? Luar biasa. Kalimat haqqin yuradu biha batil. Kalimatnya kelihatannya benar, tapi pada sesungguhnya itu tujuannya adalah kebatilan. Hati-hati ulama-ulama model macam kayak begini, saudara. Yang bingung, ulama kayak begitu bilang agama Tuhan tidak perlu dibela. Kemarin sesatnya ditendang. Kemarin ada sesat ditendang. Wa ilaha illallah, kebakaran geng buat saudara. Tidak menghormati adat istiadat, tidak menghormati budaya, tangkap. Wow. Ada yang gitu nggak? Katanya agama nggak perlu dibela. Giliran saja ditendang, panas ding. Ada nggak yang kayak begitu model? Zaman fitnah. Makanya Pak Bu jangan sampai terjebak sama pemahaman-pemahaman yang melemahkan Islam. Tapi kiai Ustaz, tutup kiai ini nggak benar. Karena patokan kita mengikuti kiai, mengikuti ulama harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Betul tidak? Taat sama ulama wajib tidak? Wajib. Ketika sang ulama tadi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah makna daripada ayat Allah. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Catat baik-baik. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri, pemimpin di antara kalian. Siapa yang maksud dengan pemimpin di dalam ilmu tafsir? Al-ulama wal umara. Ulama dan umar. Umar pemimpin dunia, ulama pemimpin buat Kalau di ulamanya benar sesuai Quran dan Sunnah, baru turutin. Makanya nggak ada tuh kata atiku ulal amri, nggak ada. Yang ada wa ulil amri pakai waw atau dan. Assalamualaikum. Pada paham nggak kakek? Hati ya. Ati Allah, taatlah kalian kepada Allah. Ada kata taat itu. Wa atiur Rasul, taatlah kalian kepada Rasul. Ada lagi kata taat itu. Wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin di antara kalian semua. Ada nggak kata taatnya? Ada nggak tadi kata taat? Dan kepada nggak ada, dan taatlah kepada nggak ada. Kenapa Allah dan Rasul pakai taat? Saya kasih tahu bahwa apa yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari Sunnah, bersumber dari Allah, bersumber daripada Rasulullah, pasti benar. Tapi kalau datangnya dari selain keduanya, belum tentu benar. Sudah. Ujai cakep benar pakaiannya tadi udah dibilang. Ahli surga kelihatannya mah.
Tapi kalau mulutnya ngeluarin kata kagak benar, dia kagak saya dipanggil ustaz, turutin apa tinggalin? Turutin apa tinggalin? Ibu-ibu, kalau lakinya pada pelit, umpama katanya saya suruh. Dompetnya ketinggalan di rumah, isinya colong semuanya. Suruh siapa? Suruh ustaz. Diturutin apa enggak? Itu ustaz benar apa ustaz gila? Ustaz benar apa ustaz gila? Gila. Masya Allah, subhanallah, la haula. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama kita. Semoga Allah ta'ala hancurkan musuh-musuh. Semoga Allah ta'ala memenangkan perjuangan ulama-ulama yang istiqamah. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau tanya, mohon maaf lahir batin. Habib Rizik benar bersalah? Benar bersalah? Habib Rizik pernah merampok uang rakyat apa enggak? Habib Rizik pernah koruptor apa enggak? Habib Rizik pernah jualan narkoba apa enggak? Apa yang salah? Betul ya? Assalamualaikum. Apa yang salah? Enggak. Tapi itulah resiko perjuangan. Banyak gak yang benci sama Habib Rizik? Sedikit, cuma kelihatan banyak di sosmed. Betul nggak? Di sini cinta nggak sama Habib Rizik? Cinta nggak sama ulama? Cinta nggak sama Habib Bahar? Cinta nggak sama pejuang Islam? Yakin? Betul? Takbir! 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 Assalamualaikum Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semua ibu murid berdasarkan apa yang siapa yang kita cintai. Kalau kalian cinta kepada ulama-ulama yang istiqamah, maka kelak nanti Allah akan kumpulkan kalian di akhirat dengan ulama-ulama yang istiqamah. Biarkan mereka kemudian mencari-cari cara untuk menghancurkan karakter, membunuh sosok pribadi ulama yang istiqamah. Tapi kebenaran dan kecintaan akan tetap sampai kepada telinga orang yang mencari kebenaran. Dan kecintaan itu pasti Allah akan tumbuhkan di hati orang-orang yang memang cinta kepada agamanya. Insya Allah. Baik, kalau begitu saya tanya jawab yang kompak. Apa yang saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Cukup apa enggak? Enggak. Cukup apa enggak? Udah paham belum? Kalau udah paham berarti udah. Udah ya? Udah paham belum? Belum? Ada benar. Udah teriak-teriak karena aku ini. Ya. Insya Allah satu waktu kita akan jumpa lagi. Yuk ya. Nah, terakhir sebagai penutup, saya mau mimpin untuk pembagian donasi atau pembagian lagi. Pemungutan donasi yang akan kita serahkan ke tempat-tempat yang tadi sudah dijelaskan. Untuk pertama kali ini yang difokuskan oleh Sisar dan juga FKPSI, ya. Sisar dari Ustadz Mufti, FKPSI itu diketuai oleh Ustadz Hussein. Nah, beliau yang ada di luar sana. FKPSI itu singkatan daripada Forum Komunikasi Pengusaha Muda ya Indonesia. Sedangkan Sisar apa Ustaz? Siantar Simarusung. Oh, Simarusung. Satu rasa mantap ya. Nah ini dengan adanya beliau-beliau inilah saya bisa berjumpa dan bersilaturahim kepada orang-orang Siantar sekarang ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mau dukung nggak perjuangan mereka berdua, Bu? Mau nggak, Pak? Insya Allah. Baik, kalau mau dukung berarti ada dua. Yang pertama kita akan putarkan nanti kotak atau apa? Kotak, kirimkan rezekinya di situ. Dan itu bukan hanya langsung ke masjid, Pak Bu, biar apa? Ini beliau kemari, bawa saya ke sono kemari, dia perlu uang, betul tidak?
ya, mereka perlu akomodasi, perlu mobil sewa, perlu hotel untuk kemudian kami tempati. Nah, bagian daripada apa yang antum lakukan, antum berikan juga itu akan masuk ke akomodasi itu. Jadi biar rela, ya. Nah, kalau semakin banyak, alhamdulillah, itu yang akan kita hantarkan ke masjid ini. Ustaz, tapi pahalanya berkurang apa kagak? Enggak ada yang berkurang. Karena ini merupakan wasilah untuk kita semua. Kira-kira siap gak keluarin rezekinya? Siap gak keluarin donasinya? Baik, cara yang pertama kita putarkan kotak sambil kita baca selawat, ya. Selawat asyirin, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashdilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashdilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semua sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashdilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashdilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashdilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashdilil zalimin bil zalimin. Jangan ada yang pulang terlebih
terlebih dahulu sebelum acara kita tutup dengan doa, ya. Mudah-mudahan dapat keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang terakhir ibu-ibu, bapak-bapak, itu bapak-bapak sama ibu-ibu sudah memegang kupon. Memegang apa? Memegang kupon yang di dalamnya ada rekening yang akan dikirimkan ke sana, ya. Nah sekarang itu namanya sedekah komitmen. Sedekah apa ya? Sedekah apa? Sedekah komitmen. Saya mau bersedekah jumlah sekian, insya Allah saya akan tepati janji saya. Begitu maksudnya, ya. Dalam jangka waktu minimal dan diharapkan secepatnya. Diharapkan secepatnya. Ya, kalaupun belum ada, kapan saja. Yang penting nantinya ibu-ibu dan bapak-bapak mengkonfirmasi ke nomor yang ada di dalam kupon. Assalamualaikum. Paham apa enggak? Jelas apa enggak? Berapa jumlahnya Ustaz? Dari ratusan ribu sampai dengan puluhan bahkan ratusan juta, bebas. Assalamualaikum. Dan ibu-ibu nanti akan saya berikan piagam penghargaan bagi yang langsung atau yang tidak langsung juga boleh. Jadi ada yang saya mau nih langsung aja saya kasih lah. Saya mau 5 juta, saya mau 2 juta, saya mau 200, 300 ribu. Semuanya saya kasih ini sebagai kenang-kenangan. Kira-kira jelas? Sudah jelas? Paham apa Pak? Sekarang siapa yang berani tunjuk tangan? Dari yang sekarang. Masuk catat Pak. Ya, yang putri catat di bunda kita. Bapak kita yang mau yang kalau secepatnya transfer. Tidak mesti sekarang ibunda, tidak mesti sekarang. Enggak mesti sekarang. Tapi nanti akan dapatnya sekarang. Kita niatin bismillah untuk pembangunan masjid. Ingat, siapa orang yang bangun masjid di alam dunia, besok Allah Ta'ala akan bangunin gedung nanti di akhirat, insya Allah. Siapa yang berani dulu tunjuk tangan, ntar juga bakalan ada yang ngikutin. Assalamualaikum. Ayo, bismillah, biar dicatat. Nah, ibu, abang, yang lagi, ya. Ini Bapak ini yang lagi. Ah, ini ya. Oke, ini yang pakai garis coklat. Bapak ini. Perhatikan. Ada lagi yang lain? Bismillah, niatin. Bapak-bapak, Ayo Bun. jangan takut dengan yang namanya sedekah. Insya Allah kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keluasan rezeki. Ustaz, saya kagak percaya nih banyak yang model macam kayak begini. Ikut ntar dapat. Bener gak tuh? Karena laporan-laporan kita ada, mereka nih kawan-kawan kita ada di sosial media. Laporan-laporannya dan juga video-videonya. Dari habis safari dakwah kita nih selama dari tanggal 23 saya datang kemarin sampai dengan nanti tanggal 1 selesai itu mereka langsung alokasikan donasi-donasi dari ibu semua. Sana, ayo nak, yang putri bantu nak. Yang putri bantu. Ayo nak, sana, yang putri itu ibunda nak yang bayar. Ya. Dua biru, dua hitam. Bismillah. Kami itu juga sudah menerima dari pengajian Al-Ikhlas Jalan Sepat. Alhamdulillah. Ya. Mau sebulan, mau seminggu, alhamdulillah. Mau besok 3 hari, alhamdulillah. Sepertinya. Kalau misalkan mau setahun lagi, 2 tahun lagi, namanya juga ngajak sedekah, enggak kita paksa. Tapi ya kesianan, yang bangun masjidnya nggak beres-beres. Iya.
Insya Allah. Jadi jangan ditunda-tunda. Ada lagi tak itu? Itu lah, kakek. Oke. Ayo, catat. Gak apa-apa, mau 100, mau berapa catat tuh ya. Mau cash, mau transfer nggak apa-apa. Nggak perlu malu, nggak perlu malu. Saya mau ngasihnya segini aja, nggak perlu malu. Allah Taala tahu. Kita kemampuannya berapa, Allah tahu. Berapa nih? Setengah 6, sedikit lagi. Itu nak, ibu tanya ya, baca, ibu bilang. Yang mau cash langsung bisa. Semoga kita termasuk orang-orang yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah mereka orang-orang yang beriman. Ya, sedekah kita, jariah kita akan terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Ya. Baik yang perempuan, kalau misalkan yang perempuan nggak ada, dibantu yang laki nggak apa-apa. Ayo yang laki kebantu. Ini ibunya tadi ada yang manggil. Mana lagi tadi ibu? Iya, ke depan. Ayo, nah ke depan. Baik. Yang mungkin malu-malu sekarang, umpamanya ntar bisa selesai nyamperin panitia atau remaja serta remaja laki putra dan remaja putrinya, silakan. Dan setelah ini jangan lupa tadi yang sudah menulis mohon ke depan. Setelah penutupan mohon ke depan penerimaan penghargaannya. Mau yang 100.000, mau yang berapa terserah. Insya Allah kita berikan penghargaan, semoga ini menjadi bukti. Setelah ini Ibu Ida kami yang berkomitmen bisa berfoto dengan Ustadz, dengan piagam, juga dengan Umi kita. Karena Ustadz ini hari membawa Umi dan anaknya. Itu tuh Umi itu istriku tuh yang di belakang tuh. Ya itu yang nyengir-nyengir sendiri. Ya. Baik, ada tanda tangan saya di sini juga nih. Ya. Baik. Ada lagi? Bismillah. Nah, guru kita boleh pegang duitnya, Masya Allah. Masya Allah. Bisa disampaikan. Ini nak, naik tuh. Ada lagi? Iya, ini. Guru kita. Baik, Masya Allah. Ini ada Ustadz Dul ya. Beliau yang selalu senantiasa menemani daripada Ustadz Syafar. Kalau beliau ada di mana-mana. Kalau itu Ustadz Syafar, ini Ustadz Rojab. Syafar kata beliau lahir di bulan Sya'ban. Baik. Nah, Insya Allah, Subhanallah, doa kakek kita jual ini. Jadi nggak ada yang mustahil dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah itu bicara keinginan, bukan kekayaan. Ada atau tidak ada daripada lebih uang kita, kalau ada kemauan pasti akan dilakukan. Bismillah, mudah-mudahan. Apalagi nih buat masjid, sedekah jariah, pahalanya akan mengalir buat kita insya Allah. Baik, saya tutup terlebih dahulu, dilanjutkan dengan Ustaz Mufti dan pada akhirnya akan ditutup. Saya akan tunggu dan kita akan memberikan penghargaan piagam kepada siapa saja yang telah memberikan donasinya. Setelah ditutupnya acara ini dengan doa. Adakah yang mau apa dari pengurus Ustaz yang menutup dengan doa? Ya, betul.
Dan bapak-bapak, ibu-ibu, di sini juga mohon maaf, di sini kita bukan artinya berjualan ya, tapi hanya menginformasikan nanti akad jual belinya di luar. Jadi FKPMI ini Forum Koordinasi Pengusaha Muda Indonesia juga membuat produk namanya Al-Azwa, yaitu minyak zaitun yang amat sangat bermanfaat. Dengan kalau ini khusus keuntungan buat artinya ada diambil keuntungan ya, tapi itu pun keuntungannya ada juga yang maslahatnya untuk maslahat agama kita insya Allah. Nanti di luar ya, nggak boleh akadnya di sini ya. Berapa di sini? 35.000. Jadi siapapun yang mau membantu silakan. Ini adalah punya anak-anak FKPMI ya, banyak sekali apa namanya ini kegunaannya. Jadi akad jual belinya di luar, di sini haram ya, nggak boleh. Di sini hanya menginformasikan. Ada stempel di luar bang? Iya, dipajang itu. Insya Allah muka ibu-ibu kinclong. Tahu kinclong? Seperti pakai apa yang namanya skincare alami. Alhamdulillah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita tutup doa di sini ada langsung saya. Nah, astagfirullahaladzim, 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 walakal hamdu ya Rabbul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bi huda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berikanlah keridhaan kepada kami ya Allah, duduknya kami ya Allah di sini, mendengarkannya kami ya Allah di sini untuk mencari ilmu, dan apa yang kami keluarkan dari harta-harta kami ya Allah ya Arhamar Rahimin, gantilah dengan berlipat-lipat ganda ya Allah, dengan keridhaan-Mu ya Arhamar Rahimin, yang bisa kami pergunakan kembali untuk di jalan agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berikanlah sikap amanah kepada kami di dalam menyampaikan apa yang diamanahkan oleh para jamaah agar bisa kami tunaikan untuk pembangunan masjid yang dimaksud. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami semuanya, dan berkahi kami ya Allah, berkahi hidup kami, berkahi rezeki kami, berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, anak kami saleh dan salehah, harapan kami dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyyi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbal ya karim. Silakan bagi yang sudah memberikan tadi boleh maju ke depan langsung sambil nanti ada yang disampaikan oleh Ustaz Sofi. Ada nama yang mau dimaksud. Assalamualaikum. Yang tadi